Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak di video pembelajaran lainnya di channel Tambah Ilmu. Hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Bagaimana anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Bapak harap kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan apa saja yang ada pada gambar di samping? Kalian bisa melihat pada layar kalian terjadi beberapa kegiatan yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama, kegiatan jual beli. Ada yang menjual, ada yang membeli. Kemudian ada kegiatan orang yang sedang bercakap-cakap. Pada gambar di bawahnya juga terjadi beberapa kegiatan. Gambar yang pertama itu adalah kegiatan gotong royong memindahkan rumah. Wah, sangat kuat sekali ya anak-anak. Pada gambar yang kedua, itu kegiatan gotong royong membangun jalan. Pada gambar yang ketiga, itu adalah kegiatan membersihkan sungai. Dari dua gambar ini adalah contoh dari kegiatan manusia yang bisa dikatakan sebagai makhluk sosial. Kemudian, apa yang dimaksud dengan makhluk sosial ya anak-anak? Makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang memerlukan adanya bantuan dan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, kita ini disebut dengan makhluk sosial anak-anak karena kita juga memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalian bisa melihat pada gambar di samping, ada kegiatan orang membangun rumah. Mereka juga membutuhkan orang lain untuk bersama-sama membangun rumah. Makanya, bagaimana agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan memerlukan orang lain, otomatis kita akan tercipta interaksi sosial. Kemudian, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial anak-anak? Apa yang dimaksud interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini amat penting anak-anak karena dengan mereka melaksanakan interaksi sosial, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial sesuai dengan pengertian sebelumnya bahwa interaksi sosial ini bisa dilaksanakan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kemudian bagaimana contohnya anak-anak? Individu dengan individu. Kalian bisa melihat pada gambar di bawahnya bahwa terjadi kegiatan orang sedang bersalaman dan saling bercakap-cakap. Nah, kegiatan ini dilaksanakan oleh satu orang dengan satu orang, individu dengan individu. Jadi, contoh interaksi sosial individu dengan individu ini adalah kegiatan bercakap-cakap yang dilaksanakan satu orang dengan satu orang. Kemudian, individu dengan kelompok. Kalian bisa melihat pada gambar di bawahnya ada seorang guru sedang mengajarkan muridnya. Individunya yaitu adalah seorang guru. Kelompok adalah sekumpulan siswa. Nah, ini adalah contoh interaksi sosial anak-anak, individu dengan kelompok. Kegiatan mengajar di kelas. Kemudian kelompok dengan kelompok. Nah, ini kalian bisa melihat pada gambar di bawahnya. Ada kegiatan tarik tambang. Nah, kegiatan tarik tambang ini dilaksanakan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Mereka berlomba. Nah, ini adalah contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok.
Bagaimana anak-anak? Sudah tahu contohnya interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kemudian anak-anak, apa tujuan interaksi sosial? Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidupnya. Jelas ini. Kita melaksanakan interaksi sosial tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Selanjutnya, menjalin persahabatan. Kemudian, menjalin kerjasama. Kemudian, menyelesaikan masalah. Nah, kemudian, merundingkan suatu masalah. Ini adalah beberapa contoh kita melaksanakan tujuan interaksi sosial. Perhatikan gambar di samping anak-anak. Di sini kalian bisa melihat ada beberapa orang yang sedang berada di perkebunan sayur. Kemudian ada lagi orang yang berada di lingkungan perairan. Mereka atau orang ini sedang menangkap ikan. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa interaksi sosial ini tidak hanya terjadi antara manusia dengan manusia. Interaksi manusia ini juga terjadi dengan lingkungan alam sekitarnya. Lingkungan alam inilah yang mempengaruhi interaksi manusia. Contoh, kalian bisa melihat pada dua gambar di atas. Gambar yang pertama itu adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berada di daerah pegunungan. Tentu berbeda interaksi manusia yang berada di lingkungan daerah pantai atau daerah laut. Nah, ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam anak-anak. Mereka mempengaruhi jenis pekerjaannya. Nah, pekerjaan inilah ternyata yang membuat di negara kita, di negara Indonesia ini mempunyai banyak macam-macam keragaman pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi geografis lingkungan alam sekitarnya. Selain keragaman pekerjaan di Indonesia, anak-anak, ternyata Indonesia ini juga kaya dengan keragaman budayanya. Contoh, yang pertama adat istiadatnya, kemudian agama, kemudian bahasa daerah, kemudian suku, kemudian pekerjaan, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah contoh keragaman yang ada di negara kita, anak-anak, negara tercinta kita, Indonesia. Contoh keragaman agama yang ada di Indonesia. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Kemudian keragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Ada adat istiadat Ngaben, ada Kasado, ada kerapan sapi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian bahasa daerah di Indonesia ini juga beragam anak-anak. Contohnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bugis, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, Asmat, Sunda, Dayak, dan lain-lain. Kemudian pekerjaan pun ternyata di Indonesia ini juga beragam anak-anak. Ada nelayan, petani, pedagang, jasa, dan masih banyak yang lainnya. Khusus untuk pekerjaan, biasanya pekerjaan ini dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitarnya anak-anak. Kemudian anak-anak, selain jenis pekerjaan ini dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitarnya, mereka juga berusaha untuk memajukan usaha pekerjaan mereka. Salah satunya dengan iklan. Dalam membuat iklan, kita harus memenuhi unsur-unsur iklan agar menarik. Nah, apa saja anak-anak unsur iklannya? Yang pertama, judul iklan. Judul iklan ini merupakan unsur paling penting dari sebuah iklan.
Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Kalian bisa melihat pada gambar di layar kalian, judul iklan di sini ialah Pronaclean. Kemudian unsur selanjutnya yaitu subjudul. Subjudul ini merupakan kabar garis besar produk. Subjudul inilah yang dapat menjaga agar pembaca dapat tetap mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Kalian bisa melihat pada layar kalian, subjudulnya yaitu bersih, wangi, cepat, dan handal. Unsur yang ketiga yaitu isi iklan. Nah, isi iklan ini biasanya dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Kalian bisa melihat pada layar kalian isi iklannya yaitu jasa laundry dan cuci kiloan. Kemudian unsur selanjutnya yaitu visual yang menarik. Visual yang menarik yaitu menggunakan foto atau gambar. Hal ini lebih baik daripada hanya menggunakan rangkaian kata. Kalian bisa melihat pada layar kalian, visualnya sangat menarik bukan? Ada gambarnya. Kemudian unsur selanjutnya yaitu nama dan alamat. Ini juga sangat penting sekali anak-anak dalam kalian membuat iklan. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Bagaimana anak-anak kalian bisa membuat iklan dengan menarik? Tentu kalian bisa sekali. Demikian pembelajaran pada hari ini anak-anak. Kalian sudah belajar mengenai interaksi sosial, keragaman budaya, dan unsur-unsur iklan. Bapak harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kalian semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.